Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita semua ada di sini semuanya karena kasih karunia Tuhan yang saudara dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memulai ibadah pemuda kita. Saya mohon semua untuk bangkit berdiri, tapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dan nyata Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami Tuhan ada sampai saat ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan. Itu semua Tuhan bukti bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, bukti bahwa Engkau sungguh baik Tuhan Yesus atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah pemuda kami Tuhan Yesus. Berikan kami sukacita Tuhan Yesus yang hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, pribadi mas pribadi Tuhan, jamah setiap hati kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan, mengikat tolak patah hancurkan Tuhan Yesus segala kuasa setan iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami Tuhan Yesus, yang mencoba menghalangi ibadah kami Tuhan, menghalangi doa kami Tuhan, penyembahan kami, pujian kami Tuhan, untuk sampai di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, layakkan setiap hati kami Tuhan untuk boleh datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami akan pujian. Yesus Kau sungguh baik. Saya undang semuanya untuk bangkit. Yesus
setiap kami Bapa. Kau selalu peduli Tuhan, dan Kau selalu ada Tuhan Yesus bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Tuhan, layakkan setiap kami Bapa untuk boleh datang menyembah-Mu Bapa. Berikan kami Roh Kudus-Mu Bapa, berikan kami urapan-Mu Tuhan Yesus untuk boleh datang menyembah kepada-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah pemuda kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau menyertai ibadah pemuda kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita saudara? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Masih kita bangkit berdiri, kita akan pujian bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersuka.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Bapa menjadi berkat dan hasil yang hal di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doa persembahannya. Yang bertugas untuk mengedarkan kami persembahan, saya persilahkan. Kita akan pujian Al-Hikmah. Kasih
dasar dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami katakan ini Tuhan dapat menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari Bapa. Dan kami tahu Tuhan, ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan diperdengarkan Tuhan, ada roh yang tidak senang Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mengikat roh jahat yang berusaha untuk menghalangi firman-Mu Tuhan, yang tidak mau dengar firman-Mu Tuhan. Saat ini kami ikat, tolong hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan saat ini Bapak kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali datang di tempat ini saudara. Kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman yang mau saya sampaikan pada hari ini berhubungan dengan apa yang terjadi dalam minggu-minggu ini. Sebab kita tahu firman Tuhan itu saudara, jika disampaikan pada hari ini atau kapan kita mendengarkan firman Tuhan, itu diperdengarkan untuk kita pribadi masing-masing. Dan judul khotbah yang mau saya sampaikan hari ini adalah tentang melayani. Saya lihat setelah di sini melayani ya. Ada yang jadi WL, ada yang jadi pemain musik, juga ada yang jadi penari tamborin, atau juga banyak yang menjadi pemberita firman Tuhan. Ada yang mengedarkan kamu persembahan, ada yang jadi tugas LCD, dan nanti beberapa dari kalian juga ada yang tampil untuk bermain melayani alat musik. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Kalau sampai pada hari ini kita ditugaskan, kita dipercayakan untuk melayani saudara harus ingat, itu semua bukan karena kita mampu, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena melayani itu bukan tentang kemampuan. Melayani itu bukan karena kita suci. Siapa yang di sini tidak pernah melakukan dosa? Tidak ada saudara, semuanya pernah melakukan dosa. Paulus aja saudara, yang saudara tahu masa lalu Paulus membunuh orang-orang Kristen, membunuh hamba-hamba Tuhan. Itu aja dipakai Tuhan secara luar biasa saudara. Bahkan Paulus adalah salah satu rasul yang ditugaskan khusus untuk melayani orang-orang yang bukan Yahudi saudara. Karena pada saat itu 12 murid Yesus disuruh Tuhan untuk apa saudara? Memberitakan Injil ke seluruh bumi, dari ujung sampai ke ujung. Tetapi apa yang dilakukan murid-murid Tuhan? Hanya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi saja. Padahal Tuhan katakan ke semua bangsa, ke semua orang, tidak memandang suku, tidak memandang ras. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil Paulus. Dan Paulus adalah rasul juga yang paling menderita saudara. Tetapi di tengah penderitaannya, dia tidak menjual imannya, tetapi dia berjuang sampai akhir hidupnya. Luar biasa ya saudara. Jadi melayani itu saudara, saya jelaskan sedikit ya di sini. Melayani itu adalah membantu, ini secara umum ya saudara ya, membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang dibutuhkan seseorang. Jadi kita di sini melayani itu bukan sebagai tuan, bukan sebagai mentang-mentang kita di sini melayani lalu kita saling meremehkan satu dengan yang lain, tidak. Tetapi justru kita melayani itu kita merendahkan diri. Mau kita diomongin, mau kita dicaci maki, tidak usah didengarkan. Karena kita di sini melayani bukan melayani manusia saudara. Jadi kalau secara umum itu membantu mengurus apa-apa yang dibutuhkan seseorang, menyambut, memuaskan seseorang, memberi kenyamanan. Lalu kalau dalam bahasa Yunani saudara, melayani itu diambil dari kata diakonio. Nah, apa sih diakonio itu? Jadi kalau dalam bahasa Yunani artinya melayani itu melakukan sesuatu tanpa beban. Berarti dia melakukannya dengan rela hati. Tidak melakukannya karena disuruh, tidak melakukannya karena terpaksa, karena misalnya takut sama mama, disuruh sama pendeta, takut sama bapak pendeta, gak enak. Gak seperti itu ya saudara. Jadi artinya melayani itu kita melakukan sesuatu tanpa beban. Jadi memang dengan tulus hati, dengan rela hati kita mau melayani dan memberi diri untuk menolong dan membantu orang lain. Jadi tidak egois ini saudara artinya.
itu saudara, justru kalau kita melihat ada yang susah, teman-teman kita susah, kita menolong. Nah saat Alkitab yang mau saya bagikan hari ini, kita buka sama-sama ya saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai yang ke-42. Ceritanya gak asing saudara, ini ceritanya singkat sekali. Judulnya adalah Maria dan Marta. Siapa yang gak tahu Maria dan Marta ya saudara ya? Maria dan Marta adalah saudaranya Lazarus. Jadi kita baca, yang sudah dapat ayatnya katakan amin. Wah, aminnya kurang semangat saudara. Amin saudara? Amin. Kurang semangat lagi. Lesu kayaknya ini udah pada makan belum? Amin? Amin. Puji nama Tuhan. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Saya bacakan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai yang ke-42. Judul perikopnya adalah Maria dan Marta. Ayat yang ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin buat firman Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus ini dalam perjalanan bersama murid-muridnya, dalam perjalanan melayani, dia tiba di sebuah kampung di Betania. Nah, di situ ada seorang perempuan bernama Marta. Marta ini adalah saudaranya Lazarus. Jadi Marta ini Tuhan berkunjung di rumah Marta dan Marta menerima Tuhan di rumahnya. Tetapi saudara, kalau kita lihat dari cerita Maria dan Marta, ada dua tipe melayani saudara. Melayani yang seperti Marta dan melayani yang seperti Maria. Apa nih maksudnya? Kok ada yang melayani seperti Marta? Kok ada yang melayani seperti Maria? Kok pelayanan kok dibagi-bagi kayak gitu? Kok kayak ada kastanya gitu? Nah, di sini saya membagi dua saudara, pelayanan yang seperti Marta dan pelayanan yang seperti Maria. Nah, melayani yang seperti Marta ini melayani yang seperti apa saudara? Kalau kita baca di sini di ayat ke-40 itu dikatakan bahwa Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Apa yang dilakukan Marta di sini saudara? Mungkin dia sedang memasak. Kan rombongan Tuhan Yesus banyak ya saudara ya, nggak sedikit, nggak cuma Tuhan aja, ada murid-muridnya. Mungkin dia pikir harus memasak, menghidangkan hidangan makanan, atau menyambut tamu-tamunya datang. Dan Marta melakukan seorang diri saudara. Nah, di sini saya membagi tipe melayani kalau seperti Marta itu saya sebut sebagai melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, apalagi tadi melayani Tuhan, ini melayani pekerjaan Tuhan lagi. Nah, saya jelaskan saudara ya di sini melayani pekerjaan Tuhan atau seperti ministry itu adalah aktivitas orang-orang Kristen di mana mereka melibatkan diri mereka dalam satu atau dua buah pelayanan yang mana mereka memiliki komunitas atau kelompok. Contohnya, kalau melayani pekerjaan Tuhan seperti pemain musik, itu ada kelompoknya, ada drum, ada yang main drum, ada yang main keyboard, ada yang main gitar, ada yang main bass. Kemudian pelayanan pujian, ada singer, ada song leader, penari tamborin, atau petugas LCD, atau juga mengedarkan khotbah persembahan. Itu termasuk dalam kategori melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi itu pelayanan yang seperti Marta. Kemudian yang kedua itu melayani yang seperti Maria. Itu saya sebut dengan melayani Tuhan. Loh, apa bedanya melayani pekerjaan Tuhan sama melayani Tuhan, saudara? Nah, saya mencatat ya saudara, melayani Tuhan itu ada
sikap. Kalau tadi melayani pekerjaan itu adalah aktivitasnya. Nah, kalau melayani Tuhan ini itu adalah sikapnya. Jadi sikap hatinya yang sesuai dengan keinginan Tuhan, dapat diwujudkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kalau melayani pekerjaan itu kan tentang apa yang kita buat, tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita beri untuk Tuhan. Nah, tapi kalau melayani Tuhan itu bukan tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang apa yang kita buat, bukan tentang aku nih bisa, bukan karena kita punya kemampuan gitu, bukan, tetapi sikap hati, esensi, dan landasan apa yang membuat kita melakukan hal tersebut sebagai tindakan yang dilandasi rasa syukur, saudara, bahwa karena kasih Tuhan itu kita dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jadi berbeda, saudara, apa yang dilakukan Marta dan yang dilakukan Maria, dua-duanya menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tuhan suka kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan suka. Tapi alangkah Tuhan lebih suka lagi kalau kita melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu seperti apa? Kalau melayani pekerjaan Tuhan kan nampak di depan mata. Kita semua bisa lihat, masing-masing dari kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, kalau melayani Tuhan ini seperti apa? Nah, melayani Tuhan itu, saudara, saya catat di sini, itu kita lakukan karena itu berhubungan dengan sikap hati, berarti berhubungan dengan roh. Karena hati adalah roh. Jadi bukan tentang penampilan, bukan tentang kemampuan, bukan tentang kepintaran, logika, itu bukan. Tetapi sikap hati, roh kita, hidup kita, itu yang Tuhan mau. Itu yang mau Tuhan minta sama setiap kita di tempat ini. Tuhan mau minta hati kita, Tuhan mau minta kesungguhan kita, supaya kita bisa melayani Tuhan. Karena saudara, sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus melayani Tuhan dulu. Kalau di dunia pekerjaan kan, sebelum kita melakukan pekerjaan, kita ada interview kerja. Kita kan di interview ditanya-tanya sama bos kita, ini apa, karirnya gimana. Baru kita kalau misalnya kita mencakupi kualifikasi yang sudah disediakan, diterima kita. Nah, untuk hal pekerjaan dunia aja seperti itu, apalagi untuk Tuhan. Jadi sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus melayani Tuhan, saudara. Nah, sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, kita perhatikan, saudara, antara sikap Maria dan Marta. Jadi sikap Maria di sini, saudara, pertama sikap Marta itu dia menyibukkan dirinya untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani Tuhan, itu sambil menggerutu, saudara. Ini dikatakan di ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta khawatir, saudara. Kekhawatiran itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kekhawatiran itu adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Kita kan Tuhan yang ajaib, saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tetapi kalau kita khawatir, mujizat-mujizat Tuhan itu gak akan terjadi, saudara. Kita khawatir, kita gak punya iman. Jadi di sini Marta dikatakan bahwa dia khawatir, dia menyusahkan diri dengan banyak perkara, dia menggerutu. Jadi dia melayani Tuhan itu tidak dengan rela hati. Dia melayani Tuhan justru dengan bersungut-sungut, saudara. Kadang-kadang melihat saudaranya duduk atau mendengarkan firman Tuhan, dia marah. Kok dia asik-asik duduk di situ, aku sibuk sana sini warawiri. Dia enak duduk santai saya. Nah, itu yang Tuhan gak mau, ya saudara. Tuhan mau kita kalau melayani tulus hati. Mau bagaimana pelayanan kita, mau pelayanan kita kecil, mau pelayanan kita besar, kita harus tulus mengerjakannya. Yang kedua, saudara, Maria duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman. Gimana Tuhan gak suka, saudara? Kira-kira nih, saudara, kalau saudara lagi bercerita, lalu teman saudara sibuk mengerjakan urusannya, saudara senang gak? Gak ada yang senang kan? Kita berasa apa? Dicuekin, ya kan? Begitu juga Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sedang berbicara, ketika Tuhan sedang bercerita, kapan Tuhan bercerita? Ketika firman Tuhan disampaikan.
senang hati Tuhan, saudara. Tetapi kalau kita cuek-cuek aja, fokus, misalnya firman Tuhan diperdengarkan, pikirannya gini, habis ini aku nongkrong kemana ya? Habis ini aku ketemu temanku nih, terus aku kemana lagi ya? Kan gak fokus tuh kan dengan firman Tuhan, ya kan? Nah, kira-kira Tuhan sedih gak sih ngelihat kita anak-anak mudanya seperti itu? Kita aja, misalnya yang punya pacar ya, lagi curhat sama pacarnya misalnya, terus dicuekin, itu pasti marah kan saudara? Ih, kamu gak menghargai aku, kayak gitu. Apalagi Tuhan, saudara. Kalau ketika Tuhan berbicara, kita abai, sedih hati Tuhan, saudara. Jadi Tuhan mau sikap kita ini seperti Maria. Ketika firman Tuhan diperdengarkan, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, ketika Tuhan bercerita, ketika Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada kita, kita mendengarkan dengan serius, tidak dengan main-main. Nah, sikap Maria dan Marta ini menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tetapi bagian yang diambil oleh Maria itu amat sangat menyenangkan hati Tuhan. Di 1 Samuel 15 ayat 22 itu dikatakan, saudara, korban sembelihan, korban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan lebih suka ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Kesalahan Saul apa, saudara? Kesalahan Saul adalah tidak mendengarkan firman Tuhan. Dosa Saul dan Daud itu sama-sama besar sih, saudara. Dosanya Saul kan tidak mendengar suara Tuhan. Dosanya Daud, dia mengambil istri dari Uria. Habis itu dia membunuh lagi. Tetapi siapa yang diampuni Tuhan? Yang diampuni Tuhan Daud. Saul ditinggalkan roh Tuhan. Karena apa? Karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang gak boleh ngambil barang jarahan, mau itu emasnya, mau itu ternaknya, jangan diambil, satu benda pun tidak boleh. Tapi Saul mengambil, emasnya diambil, ternak-ternaknya yang gemuk-gemuk, lembu-lembunya diambil. Apakah marah Tuhan, saudara? Marah Tuhan. Dan marahnya Tuhan ke Saul, diam-diam roh Tuhan meninggalkan Saul. Tapi Daud, dia mendapatkan pengampunan. Jadi Tuhan mau kita di tempat ini untuk mendengarkan suaranya. Jangan kita abai terhadap panggilan Tuhan. Kita semua di sini dipanggil untuk melayani, saudara. Bahkan grup perempuan di sini semuanya nanti melayani, ya kan? Sebelum kalian melayani pekerjaan Tuhan, kalian harus siap untuk melayani Tuhan dulu. Kalau kalian mau pelayanan kalian diurapi, kalau kita mau pelayanan kita diurapi, kita harus punya hubungan intim, saudara, sama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita punya hubungan intim sama Tuhan, kalau Tuhan senang dengan kita, Tuhan berkenan dengan kita, yang Tuhan kasih itu, saudara, tidak hanya sekedar harta, tidak hanya sekedar kesuksesan, tidak. Tetapi Tuhan kasih bagian yang paling terbaik di dalam diri Tuhan. Itu adalah Roh Kudusnya. Selain Roh Kudus apa, saudara? Pengurapan. Jadi ketika kalian berdiri di depan, ketika kalian melayani pekerjaan Tuhan di depan, kalian tidak melayani dengan diri kalian sendiri. Kalian tidak melayani sendiri, tetapi kalian melayani dengan pengurapan dari Tuhan. Sehingga ketika kalian memuji Tuhan, bermain alat musik, itu menyentuh hati jemaat. Sehingga kita gak perlu susah payah, saudara. Kalau ada hadirat Tuhan turun, otomatis hati jemaat itu pasti terbakar. Rasanya semangat, menggebu-gebu. Aduh, pujiannya luar biasa. Gitu, saudara. Nah, di sini saya mencatat lagi, kenapa sih kok Tuhan tuh suka sekali apa yang dilakukan sama Maria? Kok sebegitu sukanya Tuhan? Sampai Tuhan katakan di ayat 42 itu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, bagian yang terbaik, saudara. Bukan bagian yang biasa aja, bagian yang terbaik. Nah, saya catat di sini yang pertama, kenapa Tuhan menyukai apa yang dilakukan Maria, saudara? Yang pertama karena tindakan yang dilakukan Maria itu esensi utama daripada melayani, saudara. Duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, itu adalah esensi utamanya. Jadi makanya Tuhan bilang bagian yang diambil Maria adalah bagian yang terbaik. Kemudian kenapa sih kok Tuhan suka sekali? Saudara tahu kan? Saya ada beberapa hari yang lalu saya ada menonton cuplikan khotbah dari pendeta Josie
sikap hati kita. Nah, sekarang kan dari tadi Kak Arya bilang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Terus gimana caranya saya bisa melayani Tuhan? Kalau melayani pekerjaan Tuhan kan saya sudah nih, misalnya kayak Hani Hana, saya sudah main tamborin, saya sudah belajar musik, gitu. Terus kalau melayani Tuhan itu seperti apa? Saya ini kira-kira sudah melayani Tuhan belum ya? Nah, saya mencatat saudara, bagaimana cara kita melayani Tuhan? Karena kita semua di sini punya panggilan untuk melayani, jadi kita harus tahu dulu bagaimana itu melayani Tuhan. Nah, yang pertama saya catat di sini saudara, yang pertama kita harus berdoa, karena melayani itu berhubungan intim dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai hubungan intim dengan Tuhan itu? Dengan berdoa. Berdoanya bukan satu arah saudara, berdoanya dua arah. Jadi bukan kita yang ngobrol terus sama Tuhan, Tuhan aku nih perlu ini, Tuhan aku perlu itu, Tuhan aku nih lagi kayak gini Tuhan, hari ini aku susah sekali, kenapa hari ini berat sekali rasanya. Bukan seperti itu saudara, tetapi berdoa kita itu dua arah. Dan berdoa yang benar adalah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan berdoa kita berkeluh kesah, bukan berdoa kita curhat hari-hari kita gimana. Boleh kita bercerita tentang apa yang kita lalui sama Tuhan, boleh. Tetapi Tuhan lebih suka kalau kita menyembah. Sebab itu adalah dikatakan di dalam Yohanes adalah penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita berdoa, misalnya kayak kita tadi ibadah di awal kita nyanyi, kita menyembah Tuhan. Itu dilakukannya dengan sungguh-sungguh dan setengah hati, jangan karena yang nyanyi nyembah jadi saya juga ikut nyanyi nyembah biasa gitu. Tetapi hati kita juga ikut menyembah tulus dan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, saya catat di sini adalah berpuasa. Berdoa dan berpuasa tidak bisa dipisahkan. Ini adalah satu hal yang berkaitan. Jadi, puasa itu saudara, artinya adalah terobosan. Apa yang tidak mungkin kalau kita berdoa ditambah dengan puasa. Wah, puasanya luar biasa saudara. Kalau saudara baca kisah Tuhan Yesus ya, dengan Tuhan Yesus berpuasa, itu dikatakan Tuhan bisa mengusir setan-setan. Bahkan dicatat di bawahnya itu di Injil apa itu ya? Saya lupa Injilnya, tapi saya baca setan jenis ini tidak dapat diusir tanpa doa dan puasa. Ditekankan kalau tidak salah 2 kali. Di dalam Injil yang berbeda, 3 atau 2 kali gitu. Nah, berarti puasa ini kan besar puasanya. Bukan cuma membuka suatu terobosan yang tidak, misalnya, oh itu mustahil, nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Tetapi mengusir kuasa setan. Siapa yang mampu saudara? Kalau orang-orang dunia larinya ke dukun. Kalau kita hamba Tuhan saudara, bahkan kalau bisa kita sendiri punya kemampuan itu saudara. Jadi kuasa berdoa dan berpuasa itu kuasanya besar sekali saudara. Jadi dengan berdoa berpuasa kita punya hubungan intim. Hati kita itu terkoneksi sama Tuhan. Jadi kalau berdoa berpuasa kita menyembah Tuhan, kita mengusap-usap wajah Tuhan. Itu artinya berdoa. Kita usap-usap wajah Tuhan, kita rayu Tuhan supaya Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Senang sekali hati Tuhan saudara. Apalagi kalau saudara memintanya dengan sungguh-sungguh sampai mengotok, sampai Tuhan aku mau gitu. Tuhan pasti kasih saudara, nggak mungkin enggak. Dan yang ketiga saya mencatat bagaimana cara melayani Tuhan. Dengan apa yang dilakukan Maria itu adalah mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Apa salah satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan saudara? Kasih. Melayani Tuhan bukan tentang kita berdoa aja, bukan tentang kita berpuasa aja, tapi kita harus punya kasih. Melayani Tuhan tidak saling cemburu. Melayani Tuhan tidak saling iri hati. Melayani Tuhan juga tidak saling antara seperti yang dikontakkan sama bapaknya Olga hari Minggu kemarin, sikut-menyikut saling melayani Tuhan. Oh, tidak saudara. Itu sudah keluar tuh dari konteks melayani. Karena perintah Tuhan adalah kasih. Kalau kita nggak mengasihi, gimana kita mau melayani? Kalau kita saling menjadi satu sama yang lain, gimana kita mau melayani? Kira-kira Tuhan berkenan nggak? Kita ini saudara dalam Tuhan, tapi kita saling menusuk dari belakang. Kita saling bertengkar, adu domba, tidak bisa dipercaya, sibuk cemburu, iri hati.
Waduh, saudara, kalau Tuhan melihat pelayanannya kayak gitu, nggak sampai di hadirat Tuhan pelayanannya saudara. Justru stagnan di situ. Roh Tuhan nggak bisa bekerja. Makanya Tuhan katakan kita harus mengasihi, mengampuni. Mau orang jahat sama kita, jangan membalas, biarkan saja, diamkan saja. Karena pembalasan bukan hak kita, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan kalau misalnya memang kita nggak salah, nggak usah sibuk membela diri saudara. Kita berdoa. Kita punya Tuhan. Seperti yang Kakak Ayah katakan minggu kemarin. Jangan takut saudara. Misalnya kalian pelayanan, kalian nanti diomongin macam-macam. Ah, pelayanan tapi kelakuannya kayak gitu kok. Kita pelayanan bukan melihat manusianya, tetapi kita pelayanan adalah melihat Tuhan. Jadi kalau Tuhan percaya sama kita melayani di sini, ya layani saudara. Layani Tuhan, jangan layani manusianya. Pandang Tuhan, jangan pandang orangnya. Itu yang mau Tuhan katakan saudara. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita melayani Tuhan? Kita menaati Tuhan saudara. Kita mendengarkan suara Tuhan. Sebab kalau kita taat, kalau kita dengar suara Tuhan, itu artinya kita menunjukkan adanya perhatian penuh dari kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti kita di sini, semuanya mau melayani kan? Semuanya mau nggak melayani Tuhan? Amin. Amin. Semuanya mau melayani Tuhan. Nah, kalau mau melayani Tuhan, ya kita harus taat sama perintah Tuhan. Karena kita adalah hamba. Kalau kita melayani, kita adalah hamba, kita bukan tuan. Jadi kita harus nurut apa yang Tuhan katakan. Dan orang yang gak mau nurut dengan firman Tuhan, orang yang lebih memilih dengan logika pemikirannya, itu orang yang tidak mengenal Tuhan saudara, seperti egois. Yang kedua, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Enak terus sama firman Tuhan, gak mau firman Tuhan disampaikan, diperdengarkan kok. Ah, orang ini nyindir aku. Nah, sedangkan firman Tuhan itu adalah cermin untuk kita bercermin dengan kelakuan kita pribadi per pribadi. Misalnya firman Tuhan hari Minggu disampaikan, lalu misalnya Kak Arya ya, firman Tuhannya kok kena ke saya ya. Jangan lalu menuduh
Segala puji dan syukur kami naikkan dari Bapa, karena Kau sangat mengasihi setiap kami anak-anak mudamu, remajamu di tempat ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua itu menjadi berkat buat kami pada malam hari ini dan menyenangkan hati-Mu melalui penyembahan pujian kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, baik yang kami masih sekolah, masih kuliah, masih bekerja. Engkau memberkati kami dalam apapun yang kami lakukan. Engkau buat kami berhasil dan beruntung, dan Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengerti, Engkau yang campur tangan atas setiap kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang